terkait pembongkaran rumah warga penerima program rumah tidak layak huni atau Rutilahu dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Perkim oleh pihak Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang menimbulkan pemberitaan yang kurang sedap di berbagai media beberapa waktu lalu. Atas hal tersebut, pemerintah Desa Junti melalui Kasih Pemerintahan Desa Junti, Aceng Suwandi, turut menanggapi hal tersebut. Ingin menyampaikan beberapa hal tentang pemberitaan-pemberitaan yang diekspos di media sosial maupun elektronik yang kemarin tentang masalah Rutilahu. Saya di sini akan menjabarkan kronologisnya. Apapun yang diberitakan oleh media itu sudah terlanjur, dan di sini saya bukan memklarifikasi. Kalau klarifikasi itu resmi, ya ini hanya sebatas menyampaikan aja sanggahan saya tentang pemberitaan atau jawaban saya ini selaku fasilitator di Desa Junti yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Dalam hal pemberitaan kemarin itu semuanya ada baiknya menjadi motivasi bagi kami untuk mendorong Dinas Perkim ini lebih giat dan lebih serius untuk membangun Desa Junti, khususnya yang dapat Rutilahu ini. Jadi itu intinya. Saya hari ini ngomong, mudah-mudahan omongan saya ini ya masuk ke Perkim, didengar orang-orang Perkim. Tolonglah pertama dengan kejadian pemberitaan kemarin itu jadi motivasi bagi kami, khususnya Desa Junti. Tolonglah dipercepat program ini, diperlancar. Adapun urusan material dan lain sebagainya itu sebenarnya kami pengen ada ketegasan dari Perkim untuk menekan material supaya pengirimannya lebih intens, supaya pengirimannya lebih merata ke 18 titik rumah ini yang lagi dibongkar, yang mau dibangun. Maksudnya seperti itu. Jangan yang satu baru kirim ini, yang satu baru kirim ini, tapi dengan berjalan seiring waktu, dan tidak mungkin karena manusia ada batasnya, tenaga juga ada batasnya, kemampuan juga ada batasnya. Ya mungkin hari ini rumah si A, besok rumah si B, besoknya lagi rumah si C. Mungkin itu. Jadi kami pengennya pemerataan di 18 titik ini. Terkait kembali lagi ke pemberitaan kemarin tentang terbengkalailah inilah itulah, sebenarnya itu tidak. Karena apa? Dengan kondisi sekarang dan diikuti oleh program pemerintah tentang kenaikan BBM, kami memahami juga yang tadinya sudah harga mungkin sudah disepakati oleh material dengan distributor, akhirnya kan material ini yang mau mensuplai material mungkin mengklarifikasi juga tentang kenaikan ini. Kami tidak tahu isinya. Yang jelas alasan material kan seperti itu. Jelas tidak bisa diselesaikan sama 1-2 hari. Karena apa? Kecil besarnya nilai selisih dari kenaikan ini kan perlu dibicarakan matang, Pak. Kami paham ke situ. Dan sebelum pelaksanaan balik lagi ke semula, sebelum pelaksanaan dimulai, kami kumpulkan di sini. Kesepakatan ini sudah ada dengan warga bahwa warga siap, dan kami pun memberikan motivasi kepada warga dan mendorong supaya pembangunan cepat dilaksanakan. Maka dari itu, atas saran dan petunjuk sekaligus perintah secara tidak langsung kepada kami, bongkarlah rumah itu agar cepat dilaksanakan. Sebenarnya material sudah ready. Hari Seninnya itu material sudah ready, cuma ya nggak bakalan kecumponan semua dulu. Paling 1-2 titik dulu sambil berjalan, sambil membenahi tadi itu perselisihan harga dengan distributor materialnya. Itu yang disampaikan kepada kami. Dan kalau masalah terbengkalai itu kembali tadi, terbengkalai itu berapa hari sih? Terbengkalai itu maksudnya kronologis terbengkalai itu 1 bulan, 1 tahun, apa 1 hari? Bisa saja pihak ketiga yang memberitakannya terbengkalai. Tapi kalau kata saya tidak, karena awalnya sudah dibicarakan dengan penerima bantuan.
dikumpulkan di kantor desa tanggal 3 itu, dan menyepakati pertama rumahnya dibongkar, kedua menyepakati juga untuk sementara dikasih himbauan tolong untuk sementara kalau mau tidur malah numpang ke tetangga dan lain sebagainya, itu disepakati juga. Makanya tidak bisa orang menyudutkan kepada desa, orang menyudutkan kepada kami selaku pemerintahan desa. Kami bertanggung jawab dalam hal memberikan informasi dan lain sebagainya, tapi coba tolong bantu kami untuk mengklarifikasi ini, untuk memberikan tanggapan, jangan sampai ada salah paham. Makanya dari itu semua sudah disepakati hasil rapat waktu itu. Oke, siap. Yang penting segera. Tadi itu kendalanya karena ada diskomunikasi tentang kenaikan harga BBM dan menjolok kemana-mana, menjalar kemana-mana, dan tidak bisa diselesaikan oleh sehari karena mungkin itu per item. Mungkin dapat kortingan harga, mungkin ini dapat kortingan harga, orang materialnya ke orang pasir, ke semen, ke besi, mungkin itu. Makanya terlambat. Bukan berarti terbengkalai seperti ini. Kalau masyarakat, karena masyarakat kami awam, pemberitaan itu pasti seperti itu. Tapi yang sebenarnya bukan itu. Hanya ada diskomunikasi masalah waktu doang. Itu pun masyarakat sudah menerima dan menyepakati rumah dibongkar, dipelurkan oleh fasilitator kabupaten yang namanya Bapak Triana itu sudah menyepakati, masyarakat juga oke dibongkar, oke hasilnya memfasilitasi tentang swadaya Pak. Saya di sini program ini sebelum program ada dan saya diwawancari oleh orang kabupaten khususnya Perkin, dituntut juga sebenarnya swadaya. Makanya itu yang sering saya gaungkan, kesadaran masyarakat intinya. Swadaya itu kesadaran masyarakat. Sebut dulu mah gotong royong. Nah, jadi di samping bantuan ini, saya mohon ke masyarakat dan mohon ke pihak ketiga dan RT RW semua itu, coba tolong galakan swadaya, gotong royong. Contoh, rumahnya yang tidak bisa diakses sama mobil, kendaraan untuk pengangkut material pasti agak jauh. Jangan sampai keterlambatan itu menjadi alasan juga masalah jauhnya rumah. Kadang-kadang masuk gang nggak mungkin mobil masuk. Itu pun coba tolong swadaya di situ, karena swadaya bermacam-macam. Ada memberikan tenaga, ada pemberian materi, ada pemberian barang mungkin. Itulah dari masyarakat. Tolong masyarakat itu mengerti tentang swadaya. Karena apa? Rumah yang masuk lorong segala macam itu pasti terhambat dengan pengangkutan barang yang ditaruhnya jauh dari lokasi. Itu juga agak terhambat pasti. Tolong kepada masyarakat, swadaya digalakkan. Dulu gotong royong bagus di Desa Junti ini, sekarang kok mati. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, kepada RT RW, khususnya masyarakat Desa Junti, tolong di bidang apapun, bukan hanya di bidang rutilahu ini, di bidang apapun gotong royong itu coba tolong digalakan lagi untuk membantu tetangga kiri kanan yang istilahnya serba kurang, kita bantu. Dengan tadi swadaya itu bukan hanya tenaga doang, pemikiran itu swadaya seperti apa, ide-ide kepada orang yang akan diberikan bantuan ini untuk memperingan, mempermudah. Dengan gotong royong inilah, jadi istilah bahasanya berat sama dipikul, ringan sama digingging. Sudah pemerintah memberikan barang, memfasilitasi tentang material, kita tuh hanya menambahkan aja aksesnya. Tolonglah kepada masyarakat harus paham. Masa dulu juga mau gotong royong, sekarang sudah mau dimatikan. Bagaimana mau rukun dengan tetangga? Bagaimana mau kita saling membantu dengan tetangga? Makanya
kalau swadaya dan gotong royong itu digalakan lagi, insya Allah desa Junti ini berjalan dengan lancar. Nah, itu Pak. Ya, anggaran untuk per titik penerima rutilah itu berapa Pak? Jadi kalau biaya yang sudah tertera di pengajuan dan itu pun sudah di-float dari Perkim, itu biayanya 40 juta Pak. Itu yang sudah ditandatangani dan disepakati 40 juta. Dari biaya 40 juta ini 6 jutanya untuk biaya tukang. Itu terpisah Pak, biaya tukang terpisah. Jadi 6 juta itu untuk biaya tukang dan lain sebagainya, sisanya itu untuk biaya material mencukupi 1 unit rumah itu. Kepada masyarakat yang rumahnya sudah terlanjur dibongkar itu harapannya seperti apa Pak? Harapan kami selaku pemerintah Desa Junti, kami tetap pengen masyarakat ini sejahtera, khususnya di bidang rutilahu ini. Rumah itu diselesaikan sampai selesai dan sampai terima kunci. Karena awalnya perjanjian dengan Perkim yang saya lihat itu sampai hanya kami itu memfasilitasi sampai nerima kunci Pak. Dengan anggarannya pun, nih saya utarakan, kalau urusan anggaran itu tidak melalui desa saya khususnya kepala desa hanya memfasilitasi, tidak memegang uang. Nih saya sekali lagi nih, karena di masyarakat biasanya salah pahamnya seperti itu. Masalah keuangan sensitif. Kami tidak memegang uang, kami memfasilitasi. Rumah siapa yang mau dibangun, berapa titik, keabsahan tanahnya, lokasinya, diukurnya, letaknya, itu kami memfasilitasi semua. Sampai pengiriman barangnya kami memfasilitasi juga. Itu dikirim oleh material yang sudah di-float dan disepakati oleh Ketua KPB, Ibu Ronita. Itu pengiriman barang yang ditunjuk oleh KPB dan disepakati oleh Kepala Desa juga. Itu material Bapak Haji Aep di Kecamatan Pamarayan. Karena dengan mencari material yang ada tidak sanggup, karena pembiayaannya harus membiayai sendiri dulu, harus ngutang dulu. Jadi bukan uang dulu turun, ngutang dulu. Setahu kami itu harus ngutang dulu dan kesanggupan material seperti apa. Dan alhamdulillah material di Junti ini tidak ada yang sanggup Pak, seperti itu sistemnya. Dan ada yang sanggup, itulah material di Pamarayan. Jadi dengan adanya material di Pamarayan sanggup, dan kami juga menyetujui kalau memang ada yang sanggup. Cuman pesan ke material, tolonglah kalau memang sudah ada kesanggupan, janganlah berbelit-belit lagi untuk pengiriman. Tolong didistribusikan segera ke titik-titik yang sudah ditentukan. Itu Pak, harapan kami, masyarakat kami rumahnya selesai sampai diisi, mudah-mudahan membawa berkah kepada mereka masing-masing. Itu Pak. Jadi kami sedikit-sedikit tujuan desa itu untuk mengentaskan kemiskinan, itu aja Pak.